Halo, good morning grade 3 and grade 4. Hari ini kita ketemu lagi di jam pelajaran IT. Em, Kita akan melanjutkan kembali materi baru di Microsoft Word ya. Oke, nah ini aku sudah buka Microsoft Word-nya. Jadi aku udah nggak ngajarin lagi kalian cara buka Microsoft Word. Karena aku yakin kalian semua udah bisa buka ini. Oke, nah di sini nih aku udah ada apa ya, satu contoh cerita pendek ya, judulnya Mimpi Sang Dara. Ini aku ceritanya aku nggak bikin sendiri, ini aku ngambil dari internet ya. Karena fokus kita kan bukan mau belajar bikin cerita, tapi kita mau belajar menggunakan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Oke. Nah, kemarin pertama-tama kita udah belajar home, kita udah belajar di bagian insert. Hari ini kita akan belajar di bagian layout, atau kalau Microsoft-nya yang masih dulu, ini tulisannya page layout gitu, yaitu yang Microsoft yang lama. Kalau yang baru tulisannya hanya layout saja. Nah, yang pertama itu margin. Apa sih itu margin? Margin itu untuk mengukur jarak tulisan ini, jarak dari ujung kertas kiri ke tulisan ini, ujung kertas kanan ke bagian tulisan paling akhir, dan bagian ujung kertas atas ke tulisan, dan bagian yang bawah nih. Ini ya, ujung kertas bawah ke bagian tulisan yang paling di bawah. Jadi intinya itu, margin itu adalah jarak ya, ujung-ujung ini. Oke, nah ini kalau seperti ini kita bisa lihat ya, posisi normal itu jarak kertas dari kiri ini, dari ujung kertas kiri ke tulisan itu adalah 2,54. Ini semuanya sama ya, 2,54. Di sebelah sini juga 2,54. Nah, semakin sedikit jaraknya, maka ini akan semakin memuat tulisan yang lebih banyak lagi. Misalnya kayak narrow ya. Ini perbedaannya lumayan jauh nih. Ini narrow, jarak kertasnya itu hanya 1,27. Kayak ini, jadi kalau aku pilih, nah dia akan semakin mepet ke ujung kertas. Begitu ya. Bisa kita lihat nih ya, ini semakin mepet ke ujung kertas. Oke, itu yang pertama, margin. Dan ini pilihan margin kita bisa pilih banyak. Ini ada white yang lebih ke lebih lebar di kanan kirinya tapi nempel di atasnya. Ya, ini bisa kamu coba satu-satu. Dan biasanya kalau mau muat tulisan banyak itu pakainya yang narrow. Itu yang pertama. Yang kedua, ini orientation. Jadi orientation ini posisi kertas. Kalau portrait itu kertasnya tegak lurus ya. Nah, kalau landscape ini posisi kertasnya miring. Tuh, jadi dia lebih luas lagi. Nih, kalau di zoom out seperti ini nih. Tuh, posisi kertasnya jadinya miring ya. Oke, nah hari ini kita mau pakai coba kertas yang modelnya landscape ya. Ini aku udah pilih tadi model landscape. Oke. Nah, kemudian ini ada di sini ada yang namanya size. Ini kalau kamu mau ngeprint kertas itu kan ukurannya beragam. Itu bisa kamu lihat di bagian kertasnya, atau kalau enggak ya kamu bisa nanya sama papa mamamu yang sering pakai kertas, biasanya mereka tahu ukuran-ukuran kertas. Nah, ini ada ukuran A4 yang paling banyak kita gunakan ya. Dan ada ukuran F4. Di sini nggak ada nih ukuran F4 nih, atau orang biasanya pakainya legal. Nah, ini dua ukuran ini yang paling banyak dipakai untuk kita ngeprint biasanya. Tuh. Ini hanya sekedar kalian tahu aja ya. Oke, nah yang kedua nih ada yang namanya fitur column. Jadi column ini adalah kita bisa membagi tulisan ini menjadi dua bagian. Nah, ini aku contohin ya. Cara makainya yang pertama kalian harus blok dulu. Aku udah pernah jelasin kemarin ke kalian caranya ngeblok. Jadi klik kiri di mouse atau di trackpad yang ada di laptop, digerakin, ditahan ya. Kemudian gerakin kursornya ke area yang mau diblok. Seperti itu ya. Tuh, jadi udah diblok. Nah, kalau sudah diblok begini baru kamu bisa pakai fitur column. Kamu pilih nih misalnya yang dua. Nah, sekarang tulisannya jadi dipecah dua. Seperti itu. Ini juga bisa lagi kamu pecah lagi jadi tiga misalnya. Ini juga bisa. Oke, nah atau juga kalau mau dipecah lagi lebih banyak lagi juga bisa, pilih yang more column. Nih, tambahin nih number of column-nya, ditambahin jadi 4 gitu. Nah, itu jadi 4.
Tapi umumnya kalau tulisan, apalagi bacaan story kayak gini cerita, itu biasanya maksimal cuma dibagi dua. Karena kalau dibaginya udah sampai 3, 4 bacanya susah gitu. Jadi ini kita cuma bagi sampai dua doang. Atau di sini juga ada fitur left, lebih sedikit di sebelah kirinya tapi lebih banyak di sisi kanannya. Atau right kebalikannya, lebih sedikit di sisi kanannya, lebih banyak sisi kirinya. Oke, tapi yang tadi aku bilang kita pakainya ini aja. Karena kalau untuk cerita ini lebih mudah untuk dibaca. Nah, sekarang kalian coba ya di rumah, coba pakai fitur marginnya tadi, bikin ke narrow supaya tulisannya supaya lebih luas lagi area menulisnya. Kemudian orientationnya cobain pakai yang landscape. Kemudian size-nya pakai yang A4 atau legal. Kemudian kolomnya kamu bagi ke yang dua. Nah, ini pakailah cerita yang kemarin kamu udah buat, yang minggu lalu kamu buat itu. Nah, sekarang kamu bikin kayak gini. Coba ya. Kalau misalnya kalian bingung, ada yang pengen ditanya, bisa langsung tanyakan ke Mister Rudi. Oke, selamat mencoba.